Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi tidak harus resonate dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan, artinya memang tidak resonate, oke? Kemudian di sini aku akan membacakan situasi 6 bulan ke depan ya untuk kalian. Ingat, apapun yang ada di depan ini, ya kan? Saat ini kita hanya membaca potensi. Artinya, segala hal yang di depan itu masih bisa berubah. Apa yang dibaca gitu ya. Itu juga masih bisa berubah sih. Sesuai dengan pemikiran atau perkembangan pikiran orang, lalu langkah yang mereka pilih. Jadi intinya, yang di depan ini masih dinamis gitu ya. Apa yang akan terjadi di depan ini masih dinamis kan, tergantung dari itu tadi langkah tiap orang lah ya. Karena ya orang itu kan pikirannya juga cukup dinamis ya. Mereka bisa terbuka pikirannya, kemudian mungkin akhirnya langkahnya juga berubah gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan ya. Untuk Gemini, selain kalian, aku melihat di sini ada energi Virgo, ada energi Pisces, Capricorn, Cancer, Libra, ada Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, Gemini, kalau aku lihat di sini, 6 bulan ke depan itu kalian sedang berusaha memahami diri kalian. Ini jadi kayak pencarian jati diri juga sih. Mungkin kalian juga tidak harus usianya masih teenagers gitu ya, masih teenager gitu. Tidak harus kalian itu masih remaja yang mencari jati diri, nggak harus sih. Karena mungkin aja ya pikiran orang itu kan berkembang ya. Bisa jadi kalian itu berusaha mencari jati diri kalian di usia-usia tertentu, di mana itu bukan usia remaja, itu juga bisa gitu. Cuman mungkin ada yang berbeda di situ ya. Berbedanya pencarian jati dirinya udah berbeda dari remaja gitu. Seperti mencari jati diri, seperti ya gitu. Kalau yang aku lihat sih di sini mencari jati dirinya itu kayak kalian bisa saja ya pergi ke tempat-tempat untuk apa ya? Ya ke tempat-tempat yang berbau alam gitu ya, atau berbau alam itu ya macam-macam. Kalau kalian suka laut, kalian bisa ke pantai gitu ya, suka ya air gitu, kalian bisa ke pantai gitu. Atau danau gitu ya. Tapi bisa jadi kalian ke tempat-tempat yang membantu kalian untuk merasa tenang dan kayak apa ya? Berpikir sih ya, berpikir untuk memahami diri kalian. Jadi pencarian jati diri di sini yang aku maksud adalah memahami sebenarnya kalian itu seperti apa gitu. Apa yang mau kalian kejar gitu. Sebenarnya kalian itu bagaimana sih gitu. Jadi kalian itu bisa menentukan langkah di depannya gitu. Menentukan langkah ke depan maksudnya, oke? Gini sih, mungkin bisa jadi ada situasi kayak gini. Kalian mungkin merasa selama ini agak berpura-pura dalam menjalani kehidupan gitu. Mungkin ya mungkin sebagian dari kalian seperti itu, kadang-kadang merasa berpura-pura menjalani hidup kalian gitu ya, dengan cara ya apa ya, menurut pemikiran kalian, dan itu mungkin ada kaitannya dengan orang lain di sekitar kalian, apakah itu pandangan orang atau apa ya, atau apa yang mungkin terlihat keren di mata orang atau lingkungan gitu ya, entah juga gitu. Bisa jadi kalian terkadang merasa kayak berpura-pura dalam kehidupan itu gitu. Nah, di sini mungkin lebih ke pencarian jati diri untuk bahagia kali ya. Maksudnya untuk bahagia itu maksudnya gini.
mungkin lebih dalam lagi lah intinya ya, pemahaman atau pandangan kalian dalam hal happiness itu gitu. Dan aku melihatnya di sini karena ada rasa seperti itu ya. Kalian merasa mungkin tadi seperti yang aku bilang, selama ini nggak benar-benar jadi diri sendiri gitu ya. Akhirnya kalian kayak nggak menemukan kebahagiaan kalian. Kalian pikir itu kebahagiaan kalian. Kalian pikir itu yang oke gitu ya. Untuk kalian jalani, untuk menjadi gaya hidup gitu misalkan. Tapi ternyata kalian tidak menemukan kebahagiaan di jalan itu, di pilihan itu. Nah, di sini akhirnya kalian tertarik ya untuk memahami diri kalian, menyelami diri kalian, lalu berusaha menjadi diri kalian sendiri. Dalam menjalani hidup pun kayak gitu. Jadi itu loh yang aku maksud seperti proses pencarian jati diri. Memahami diri kalian, kayak refleksi aja gitu, oke? Mengenali diri kalian gitu. Apa sebenarnya yang kalian mau? Apa yang menjadi tujuan kalian gitu. Jadi kalian tahu kalian harus berjalan ke arah mana nih. Karena kalian gak mau sudah menjalani itu, tapi ternyata kalian gak bahagia di situ gitu. Sementara kalian sudah cukup jauh nih berjalan ke arah situ gitu. Jadi ini sedang kayak proses menemukan arti kebahagiaannya itu apa gitu. Tujuannya juga ya. Kayaknya gitu deh, ada proses itu di sini ya. 5 bulan, sorry. Bisa jadi 5 bulan atau 6 bulan lah ya. Di sini aku melihat kalian itu sebenarnya berada di situasi yang mungkin sedang berusaha untuk bahagia ya. Ya kita semua berusaha bahagia ya tiap harinya. Maksudnya gini, bahagia itu memang perlu diupayakan. Jadi nggak bergantung sama external event gitu ya. Diupayakan itu dari mental level. Jadi memang iya, bahagia itu tidak datang begitu saja gitu ya. Kalau datang begitu saja, maksudnya bergantung sama external event, ya mungkin bisa mudah berubah-ubah alias tidak begitu stabil gitu ya. Tapi kalau diupayakan dari mental level, setidaknya masih relatif stabil, merasa nyaman dengan keadaan itu gitu. Oke, selanjutnya kalau aku lihat di sini memang ada kesedihan ya. Tapi kayaknya ini tidak 6 bulan ke depan. Artinya sebelumnya ini sudah kalian lalui. Rasa sedih itu sudah kalian alami gitu ya. Entah mungkin 6 bulan ke depan itu kalian masih berusaha berpindah dari situ atau proses transisi ya. Entah juga. Tapi bisa juga kayak mungkin sedih itu sempat hilang lalu tiba-tiba ada hal lagi yang membuat kalian sedih. Tapi aku melihat di sini ada situasi sedih lah ya. Situasi sedih ya itu perasaan kalian maksudnya sedih gitu ya. Cuman kesedihan ini bisa membawa, sorry ya, aku bukan berharap kalian bersedih juga gitu. Cuman yang aku lihat di sini sedihnya kalian itu, sedih yang kalian alami dan kalian rasakan itu mendewasakan kalian. Tidak semua orang sedih itu lalu mereka jadi dewasa gitu. Kalau mereka mau mencoba berpikir dan belajar mungkin ya ada hal yang bisa ya membuka pemikiran mereka dan juga bisa jadi meningkatkan level kebijaksanaannya juga. Bisa jadi gitu ya. Tapi ada juga orang yang sedih cuman dia tidak terus tumbuh di situ gitu. Mungkin dia tidak belajar dari situasinya, akhirnya nggak belajar dari situasinya jadi ada potensi melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Kesedihan yang sama bisa terulang lagi gitu kan. Terus ya mungkin bisa juga kayak fokus sama sufferingnya ya. Orang fokus sama sufferingnya, dia terus aja merasakan pekatnya kesedihan itu. Jadi dia terus membuat dirinya makin merana gitu ya. Dan ya dia kalau kayak gitu udah susah untuk belajar, apalah bangkit pun pasti susah. Kalau intinya gimana ya, bener sih ada kaitannya sama situasi di luar gitu ya. Cuman pikiran kita itu bisa memperburuk itu atau bisa meringankan itu. Intinya sih seperti itu yang mau aku sampaikan ya. Tapi di sini aku melihat kalian lebih bijaksana dari apa yang kalian rasakan, yaitu kesedihan itu sih ya. Kemudian di sini aku melihat kalian itu kayak berusaha untuk peka gitu, bisa jadi berusaha lebih berhati-hati, lebih berusaha menggunakan intuisi kalian gitu ya. Lalu berusaha lebih peka juga gitu. Mungkin ini ada kaitannya dengan hubungan kalian sama orang lain gitu ya.
Karena kan selain punya hubungan sama orang lain, kita juga punya hubungan sama diri kita sendiri ya. Dan kita juga perlu punya hubungan yang baik sama diri kita sendiri loh. Sebelum kita membangun hubungan sama orang lain lah ya. Nah, di sini aku melihat kayak gitu ya. Ini ada kaitannya sama situasi yang kalian alami, mungkin pelajaran yang kalian petik dari situ. Dan sepertinya ada kaitannya sama orang di sekitar kalian atau orang lain yang punya hubungan khusus sama kalian. Intinya ini ada kaitannya sama orang lain lah ya. Yang aku lihat kayak gitu. Oke. Di sini kayak sedang menarik diri ya. Karena kesedihan. Gitu. Jadi kontemplasi lah. Oke. Kemudian di sini aku melihat apa ya? Oh iya, aku melihat ada hal yang terungkap sih. Dan ini ada kaitannya sama hubungan kalian dengan seseorang jelas ya. Ada fakta yang nanti terungkap gitu. Dan memang fakta yang terungkap itu potensialnya mengundang konflik ya. Potensialnya memang mendatangkan konflik gitu. Intinya fakta yang terungkap ini potensial diikuti oleh konflik jadinya gitu. Ya ada kaitannya sama seseorang ya. Kemudian aku melihatnya bisa jadi 6 bulan ke depan mungkin kalian berusaha untuk apa ya? Membuka hati ya, membuka hati dengan siapapun ya. Maksudnya dengan siapapun itu gini, kalau kalian punya pasangan dan tadinya hubungannya nggak cukup baik, kalian berusaha membuka hati kalian lagi dan menghangatkan hubungan ya kan. Pokoknya ada usaha kayak gitulah, mencari kebahagiaan dalam sebuah hubungan. Apakah hubungan yang sudah kalian miliki, kalian perbaiki gitu kan, atau membuka hati buat yang lain di luar sana. Kalau kalian memang lagi available di sini ya, tapi aku melihat di sini ada usaha untuk mendekatkan diri sama seseorang gitu ya. Terus apa ya? Memperbaiki hubungan lah intinya gitu. Ya. Seperti itu. Atau intinya di sini membuat hubungan itu lebih menarik lagi gitu. Jadi kalau misalnya hubungan yang sebelumnya itu agak membosankan, terus habis itu sempat ada konflik gitu ya, nggak menghangat gitu ya. Ini ada usaha untuk membuat hal-hal yang menarik lagi di hubungan itu gitu. Memperbaiki, menghangatkan lagi dan ini ya, menciptakan hal-hal yang menarik lah ya, biar kayak kasmaran lagi gitu. Oke? Itu sih sebenarnya. Ini bisa hubungan yang sudah ada ya, atau hubungan yang berusaha kalian ciptakan di luar sana gitu. Kalau kalian single atau lagi available gitu ya, untuk menjalin hubungan sama orang lain, menjalin hubungan lah sama seseorang di luar sana, oke? Di sini aku melihat 6 bulan ke depan kayaknya kalian itu mengikuti alur aja sih. Mengikuti aliran yang ada. Jadi kayak ya membiarkan alur atau aliran yang ada ini menggiring kalian. Jadi kayak pasrah sih kelihatannya gitu. Jadi mengikuti aja ritme yang ada gitu. Berusaha menikmati itu gitu. Oke. Ya, di sini aku melihat sebenarnya 6 bulan ke depan ini ada keberuntungan ya. Jadi 6 bulan ke depan ada keberuntungan. Iya sih, ada keberuntungan. Ya, bisa dibilang semacam wheel of fortune gitu ya. Cuman aku melihat 6 bulan ke depan ada kesempatan untuk kalian aku ulang lagi ya. Ada kesempatan dalam hal pekerjaan atau yang ada hubungannya dengan finansial materi gitu ya. Dan di situ memang kalian dituntut untuk bekerja lebih keras gitu untuk mendapatkan materi yang lebih lagi. Tapi ada kesempatan itu. Orang bekerja keras belum tentu loh materinya
sesuai yang mereka harapkan gitu. Cuman ini ada kesempatan itu, tapi memang kalian perlu ini ya, menyiapkan performa untuk bekerja keras itu. Bekerja keras. Lebih keras lagi bekerjanya mungkin gitu. Tapi intinya kesempatan yang ada soal materi ini memang diikuti oleh permintaan itu. Ya. Kerja yang lebih lagi gitu. Jadi waktu dan energi yang dibutuhkan juga lebih gitu. Cuman ya pendapatan atau apa yang didapatkan dari itu lumayan ya gitu. Oke. Yang aku lihat di sini. Jadi sebenarnya 6 bulan ke depan soal pekerjaan, karir atau finansial itu oke ya. Karena di sini pun ada Six of Wands gitu. Cuman ya itu kerja keras di sini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kerja keras ya, tapi kerja cerdas juga kita kan perlu ya. Tapi aku sih melihatnya intinya mungkin apakah banyak permintaan atau ada banyak project yang menghampiri gitu ya. Intinya ada kesempatan itu sehingga kalau orang ada banyak permintaan, banyak project kan pasti mereka kerjanya lebih lagi dong gitu. Itu sih maksudnya sebenarnya ya. Tapi aku melihat kalian cukup suka gitu dengan ini gitu. Apalagi uangnya juga oke buat kalian gitu. Jadi kalian bersemangat aja sih, itu yang aku lihat di sini ya. Cuma nih harus diwaspadai gitu. Ingat ya, ini bisa saja sudah berlangsung atau sedang berlangsung gitu. Tapi sih aku melihat ini beberapa bulan ke depan ya. Karena kita kan juga membaca untuk 6 bulan ke depan gitu. Cuman ada yang mau aku sampaikan di sini ya. Diwaspadai, diwaspadainya itu gini. Dalam pekerjaan oke, tapi mungkin harus apa ya? Ya kita sih harus selalu hati-hati ya. Cuman aku melihatnya di sini dalam hal hubungan yang kayaknya ada ini ya, ada ujiannya ya. Namanya hidup ada ujiannya. Mungkin di pekerjaan juga ada ujiannya. Cuman kebetulan yang aku lihat di sini masih oke dan kalian menikmati itu gitu. Tapi di saat keadaan keuangan oke, kayaknya ada yang mengancam hubungan kalian buat kalian yang sudah dalam hubungan ya gitu ya. Ada yang mengancam hubungan kalian gitu ya. Karena di sini ada ketidaktenangan gitu kan. Nah, itu yang aku bilang tadi kan, tadi aku sudah bilang ada fakta yang sepertinya terungkap di situ yang berkaitan sama hubungan kalian dengan seseorang gitu. Jadi buat kalian yang sudah punya hubungan, kayaknya fakta itu akan diikuti oleh konflik yang ada gitu. Jadi di situ ya apa namanya? Masalahnya gitu. Oke. Nah, buat kalian yang mungkin tidak atau belum memiliki hubungan gitu ya, tapi sedang mendekati seseorang atau sedang dekat sama seseorang. Nah, mungkin fakta yang nantinya akan keluar di permukaan ini akan mengganggu proses pendekatan itu. Pokoknya ada fakta yang terungkap di mana hubungan kalian ya ini berkaitan, pertama ini kebanyakan soal romance, kedua kalau enggak ini soal keluarga gitu. Ya, fakta itu akan cukup mengguncang lah ya. Jadi ada konflik memang di situ. Dan buat yang romance, ini ada kaitannya sama third party situation juga. Ya, maksudnya ada pilihan lain gitu. Ada orang lain di situ gitu. Entah dari pihak manapun, tapi nanti dilihat sendiri lah ya, oke? Itu untuk Gemini Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Good luck buat kalian. Semoga semoga hal yang baik itu bisa terrealisasikan ya, oke? Oh ya, ada Capricorn, Sun, Moon, Rising juga ya. Tadi udah aku sebut kalau Pisces dan Libra kan. Oke, itu aja ya. Good luck ya Gemini, bye.